Bekas anggota unit tindakan khas UTK Sirul Azhar Umar yang kini berhadapan hukuman mati di atas pembunuhan warga Mongolia Altantuya Sharibu. Hey guys, welcome back ke channel ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua lagi sehat, lagi chill, dan kalau ada yang lagi kerja atau belajar, semoga tetap fokus sambil dengerin cerita kali ini ya. Kali ini, aku mau bawain satu cerita yang honestly, kalau kalian pertama kali denger, pasti mikir, kok bisa sih kejadian kayak gini? Ini bukan sekedar kasus kriminal biasa, tapi ada layer politik, intrik kekuasaan, sampai bau-bau korupsi miliaran ringgit. Yap, kita bakal bahas kasus Altantuya Sharibu. Sebuah tragedi yang bukan cuma nyeret 2 orang tentara elit Malaysia, tapi juga bikin nama-nama besar politik jadi sorotan dunia. So, prepare your coffee atau mungkin cemilan, karena cerita ini bakal lumayan panjang, twisty, dan jujur aja, rada bikin merinding kalau dipikirin dalam-dalam. Siapa Altantuya? Altantuya Sharibu. Dari namanya aja udah kedengeran eksotik ya. Dia lahir di Mongolia tahun 1978. Cantik, pinter, lulusan Moskow, bisa banyak bahasa, dan pernah jadi model. Sounds like someone with a really bright future. Tapi nasib berkata lain. Dari cerita yang berkembang, Altantuya sempat dekat sama seorang tokoh penting di Malaysia. Namanya Abdul Razak Baginda. Dia ini analis pertahanan, pengusaha, sekaligus orang dekat salah satu politisi paling powerful di Malaysia waktu itu, Najib Razak. Kedekatan mereka bukan cuma urusan pribadi, tapi juga diduga ada hubungan bisnis. Altantuya kabarnya ikut terlibat dalam urusan deal militer besar, khususnya pembelian kapal selam Skorpen dari Prancis. Kontraknya miliaran ringgit dan seperti biasa, rumor soal komisi ilegal langsung bermunculan. Nah, disinilah cerita mulai kelam. Hilangnya Altantuya. Bulan Oktober 2006, Altantuya berada di Kuala Lumpur. Dia disebut-sebut lagi nyari Razak Baginda karena merasa dijauhi. Tanggal 19 Oktober dia dilaporkan hilang. Ada saksi yang terakhir lihat dia di dekat rumah Razak Baginda. Dan setelah itu, nggak ada kabar. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan jasad seorang wanita di hutan dekat Shah Alam. Tapi bukan jasad utuh. Tubuh itu ditembak, lalu diledakkan pakai bahan peledak C4. C4 guys, itu bukan bahan yang bisa lo beli di toko pinggir jaman. Itu cuma ada di militer. Jadi otomatis publik langsung mikir, oke, ini bukan pembunuhan biasa. 2 nama muncul. Penyelidikan akhirnya mengarah ke 2 orang anggota pasukan elit Malaysia, Azila Hadri, seorang chief inspector, dan Sirul Azhar Umar, seorang korporal. Keduanya adalah bagian dari unit tindakan khas, semacam pasukan pengawal untuk pejabat penting. Mereka ditangkap, diadili, dan pada 2009 divonis bersalah. Hukuman mati dijatuhkan. Tapi twisty plotnya adalah nama besar kayak Razak Baginda ikut disebut, tapi dia justru dibebaskan. Katanya nggak cukup bukti keterlibatan. Publik Malaysia langsung heboh karena banyak yang merasa kok bisa orang yang paling dekat sama korban justru lolos. Nah, dari sinilah muncul teori-teori, gosip politik, dan banyak pertanyaan yang belum pernah benar-benar terjawab. Intrik politik dan dugaan besar. Guys, bayangin ya, kasus ini nggak berhenti di level kriminal. Karena siapa yang sebenarnya punya power nyuruh 2 orang anggota pasukan elit buat ngelakuin hal segila itu? Disinilah nama Najib Razak ikut ke bawah-bawah. Waktu itu, Najib adalah wakil Perdana Menteri Malaysia dan akhirnya jadi Perdana Menteri di tahun 2009. Najib sendiri selalu bantah terlibat, tapi gosipnya ada kaitan dengan skandal kapal selam Skorpen yang nilainya miliaran ringgit. Ada dugaan bahwa Altantuya tahu terlalu banyak atau mungkin merasa dibuang setelah dipakai. Dan honestly, ini bukan cuma gosip kosong. Karena bahkan media internasional kayak Al Jazeera, Bloomberg, sampai pengadilan di Prancis ikut menyoroti kasus ini. Jadi skalanya udah bukan lokal lagi, tapi global. Twist pengadilan.
Kasus hukum ini pun penuh drama. 2009, 2 anggota UTK divonis mati. 2013, tiba-tiba putusan dibatalkan. Mereka bebas. 2015, Mahkamah Federal balik lagi ke vonis mati. Azilah tetap di penjara Malaysia, tapi Sirul kabur ke Australia. Nah, Australia punya aturan, mereka nggak boleh ekstradisi orang kalau hukuman matinya belum dicabut. Jadi Sirul akhirnya ditahan di Australia, tapi nggak dieksekusi. Dan disitulah dia sempat buka suara. Dia bilang bahwa dia hanya menjalankan perintah. Bahkan belakangan ada pengakuan bahwa dia sempat dibayar untuk tetap diam. Bayangin, betapa complicatednya cerita ini. 2019. Azilah bikin pengakuan dari penjara. Katanya dia eksekusi Altantuya berdasarkan perintah pejabat tinggi. Pernyataan ini langsung bikin geger, karena walaupun dia nggak sebut nama langsung, publik udah bisa nebak siapa yang dia maksud. Fast forward ke 2025, kasus ini masih jadi bahan diskusi. Bloomberg, Al Jazeera, banyak media masih ngangkat. Karena selain nyeremin, kasus ini juga jadi simbol gelapnya politik dan korupsi. Bahkan, keluarga Altantuya baru beberapa tahun belakangan ini dapat kompensasi dari pemerintah Malaysia, sekitar 5 juta ringgit. Tapi uang itu jelas nggak bisa gantiin nyawa atau rasa keadilan yang mereka cari. Siapa sih yang sebenarnya dilindungi? Kalau kita zoom out sedikit, pertanyaan terbesar yang masih belum pernah benar-benar dijawab sampai sekarang adalah siapa yang sebenarnya dilindungi dalam kasus ini? Karena let's be real, 2 orang anggota pasukan elit kayak Azilah dan Sirul itu bukan orang sembarangan. Mereka terbiasa dapat perintah, terbiasa bekerja hanya kalau ada instruksi jelas. Jadi kalau mereka tiba-tiba melakukan pembunuhan brutal dengan bahan peledak militer, pertanyaannya sederhana, dari mana perintah itu datang? Publik Malaysia percaya ada invisible hands, tangan-tangan yang jauh lebih kuat dibanding 2 eksekutor ini. Tapi sampai sekarang, nama-nama itu nggak pernah resmi keluar di pengadilan. Dan disitulah muncul frustrasi rakyat Malaysia. Banyak yang merasa hukum cuma jadi panggung drama, sementara aktor utamanya nggak pernah benar-benar muncul. Kita balik lagi sedikit ke urusan bisnis, yaitu Scorpene Deal. Di awal 2000-an, Malaysia melakukan pembelian kapal selam dari Prancis, nilainya sekitar 7,3 miliar ringgit. Kontrak ini memang bikin militer Malaysia naik level, tapi di baliknya ada gosip soal komisi rahasia. Nah, rumor yang berkembang adalah Altantuya sempat jadi translator atau middle person dalam deal itu. Kalau benar, berarti dia tahu banyak detail, termasuk aliran dana di balik meja. Beberapa laporan bahkan bilang ada perusahaan perantara yang ngurusin uang komisi. Jadi kalau benar Altantuya punya informasi itu, bisa jadi dia dianggap riskan. And that's why banyak orang percaya, pembunuhan ini bukan cuma soal cinta segitiga atau drama personal. Ini jauh lebih besar. Ini soal proyek miliaran, soal uang, soal reputasi, bahkan soal stabilitas politik sebuah negara. Hal lain yang bikin kasus Altantuya beda adalah sorotan media internasional. Bayangin, sebuah kasus kriminal di Malaysia bisa jadi headline di BBC, Al Jazeera, The Guardian, sampai Bloomberg. Kenapa? Karena isunya nyambung ke politik global dan bisnis internasional. Media-media luar melihat ada benang merah antara kematian seorang wanita muda Mongolia dengan proyek pertahanan berskala internasional. Apalagi ketika pengadilan di Prancis ikut menyelidiki kontrak Scorpene. Nama Malaysia nggak bisa lagi sembunyi. Dunia ikut memperhatikan. Dan buat Malaysia, ini jadi semacam luka diplomatik juga. Karena tiba-tiba pembunuhan ini nggak cuma urusan domestik, tapi udah jadi international embarrassment. Salah satu momen paling mind-blowing muncul di tahun 2019. Dari balik jeri besi, Azilah Hadri bikin pengakuan yang bikin geger. Dia bilang, eksekusi Altantuya itu bukan inisiatif pribadi. Itu perintah. Perintah dari orang yang dia sebutnya VVIP. Walaupun dia nggak pernah nyebut nama secara gamblang, tapi publik langsung nyambung ke sosok politisi besar yang waktu itu posisinya sangat tinggi. Pengakuan ini bikin kasus lama jadi hidup lagi.
Media langsung rame. Aktivis HAM menuntut investigasi ulang. Tapi seperti biasa, proses hukum di Malaysia jalan di tempat. Jadi kita punya situasi absurd. Seorang terpidana mati dari penjara teriak soal kebenaran, tapi dunia seakan memilih untuk menutup telinga. Dan disitulah kasus ini makin terlihat bukan cuma sekedar kriminal, tapi politik banget. Fast forward ke sekarang, tahun 2025. Udah hampir 2 dekade sejak kejadian itu, tapi nama Altantuya masih jadi simbol. Buat sebagian orang, dia adalah korban dari sistem yang gak pernah transparan. Buat aktivis, dia bukti bahwa ketika uang dan politik main, keadilan bisa kabur entah kemana. Keluarganya di Mongolia akhirnya dapat kompensasi resmi, sekitar 5 juta ringgit. Tapi kita semua tahu, gak ada uang yang bisa benar-benar menutup luka kehilangan. Yang menarik, generasi muda Malaysia sekarang mulai baca ulang kasus ini. Mereka nggak ngalamin langsung tahun 2006, tapi mereka belajar lewat berita, dokumenter, dan diskusi online. Kasus ini jadi semacam reminder bahwa sejarah kelam bisa aja diulang kalau nggak pernah benar-benar diungkap. Dan mungkin itu yang bikin cerita Altantuya nggak pernah mati. Bukan cuma soal siapa yang membunuh, tapi tentang sistem besar yang berusaha menyembunyikan siapa yang memberi perintah. Jadi guys, itu tadi cerita tentang kasus Altantuya Sharibu, sebuah tragedi yang bukan cuma soal satu nyawa, tapi juga memperlihatkan betapa rumit dan kelamnya dunia politik di balik layar. Cerita ini ngajarin kita satu hal, kadang kebenaran itu nggak pernah benar-benar muncul ke permukaan. Ada banyak hal yang disembunyikan, ditutup-tutupi, atau bahkan dikubur dalam-dalam. Tapi dengan kita bahas, kita ingat lagi, kita tahu bahwa ada tragedi yang nggak boleh dilupakan begitu aja. Thank you banget buat kalian yang udah nemenin aku sampai akhir cerita ini. Semoga kalian enjoy dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup setelah ini. Aku tunggu kalian di cerita berikutnya karena masih banyak kisah misteri dan investigasi lain yang bisa bikin kita mikir. Dunia ini ternyata lebih kompleks dari yang kelihatan. See you next time and stay curious.